sekalian, begitu banyak nasihat yang kita dapat baik dari ustadz, ulama ataupun dari mana saja. Maka intinya nasihat itu sangat baik, wadzakir, dan berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman. Jangan pernah melihat unsur makola, wala tanjur manqol. Lihat apa yang disampaikan, lihat, dengarkan apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Dulu saya pernah menyampaikan, ketika ada seorang anak bermain enggrang di siswa ceritakan, itu ditegur Imam Abu Hanifah, nah anak hati-hati, kamu bisa tergelincir dengan perbuatan kamu. Lalu anak itu kaget, bapak siapa? Oh, saya Nu'man bin Sabit. Kata si anak itu, oh, engkau Imam Al-Azam, engkau imam besar dengan aku. Kata Imam Abu Hanifah, itu cuma gelar manusia aja kepada saya nanti. Kata si anak ini, hati-hati hai imam, bisa-bisa gelar kamu menggelincirkan kamu ke dalam api neraka. Aku bisa jatuh tergelincir sekedar luka, tapi kamu dengan gelar yang kamu sandang bisa jadi kamu menggelincirkan ke neraka. Imam Abu Hanifah akhirnya agak perkataan itu sudah bicara oleh seorang anak kecil. Apakah marah? Enggak. Imam Abu Hanifah langsung menangis dengan apa yang disampaikan seorang anak kecil ini. Mungkin bisa jadi orang punya gelar, orang punya jabatan, orang punya kelebihan dengan segala apa yang ada di dunia ini. Ada satu sisi kesombongan dirinya, ada satu sisi kebanggaannya. Jika ketika ada orang yang menasihati atau ada orang yang mengingatkan tentang kebaikan, dia tidak terima. Bahasanya orang ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Dan nasihat yang tadi disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sungguh ketika kita memahami filosofi ayam, ketika dari duburnya keluar telur ya kita, ya kalau yang keluarnya teh kotok, jadi ambil untuk pupuk. Tadi ikut sono. Jadi bahasa kita itu mampu mencerna kebaikan itu sebagai wasilah kita untuk terus berbuat baik. Orang-orang yang berada di jalan dakwah, orang-orang yang berada di jalan kebaikan, itu sesungguhnya dia sangat istiqomah dalam menghadapi perjalanan hidup ini, agar jangan sampai hidayah itu membuat dia tergelincir ke dalam kesesatan. Ada doa bagus dalam Quran yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib yang sangat dia sayangi. Kata Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, kata Allah kepada Rasulullah. Ya ini Abu Thalib, walaupun dia membela Rasulullah dalam kehidupannya, menjadi orang terdepan dalam membela dakwah Rasul, tapi karena matinya tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tetap dalam badan kekufuran. Inilah kerugian yang mungkin yang bisa diambil pelajaran buat kita. Kita orang-orang yang mungkin sudah berada di dalam fase, termasuk orang-orang yang mudah-mudahan terjaga hidayah itu sampai mati kita nanti. Amin. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kita sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Keislaman kita. Islam ini harus kita pegang teguh, keimanan nilai kita pegang teguh, dan insya Allah dalam perjalanan apapun
tantangan manusia di dalam hidup banyak sekali, godaan manusia dalam hidup banyak sekali. Ya, insya Allah makanya di dalam doa Abdullah bin Bas pernah menyampaikan ketika sujud, ya kalau sholat sunnah ya, kadang juga ada imam yang suka membaca sehingga agak lama sujudnya di penghujung sholat. Jadi karena sujud itu tempat paling dekat kepada Allah. Doanya ada 3, semuanya tentang akhirat. Apa? Allahumma rzuqna taubatan qablal maut. Ya Engkau, ya Allah, karuniakanlah saya ya taubat sebelum datang kematian. Terus yang kedua, yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku atas agamamu. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah. 3 rangkaian doa ini fokus adalah untuk akhirat kita. Boleh nggak minta doa yang lain? Boleh. Ya, minta rezeki, minta anak yang soleh, yang mobil, nikah lagi. Kalau Muhammad jangan. Pendidikan kita kuat. Buat yang muda aja yang mulai takut karena itu mah. Jadi inilah kehidupan doa, banyak tantangan, banyak segala ujian kita, tapi insya Allah bentuklah terus biar soleh seperti ini, lingkungan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, yang selalu mengajak kita kepada ketaatan, yang mengajak kita selalu dalam perjalanan kehidupan kebaikan. Karena kita bagaimanapun juga pasti ada rasa ingin sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan, karena memang Allah ciptakan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan diri kita itu sifat buruk dan sifat ketakwaan. Cuma ini masalah mana yang bisa mendominasi dari kehidupan kita, apakah keburukan atau ketakwaan. Lihat dari lingkungannya. Kalau memang bukan nongkrong mulu, ngopi mulu, sholat kagak, ini repot, jangan diikutin. Ya kalau mau pergi terus makan nasi kebuli, sholat jamaah, haji. Itu sama. Kita jangan pulang dulu, kita makan nasi kebuli. Ada 20 Pak Muhammad yang pulang dulu. Cukup, nanti ada 1 sisa. Ada nasi kebuli, ntar ada 20 Bapak. Suka nggak kalian? Habis terawih. Tidak suka dia. Oh nggak sih, ya udah ntar saya kasih kopi aja. Itu aja mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan udah tinggal 10 hari lagi. Perkuat ikatan kita. Ikatan itu artinya jangan kemana-mana, ya lebih banyak di masjid, banyak beritikaf atau di musola, ya kan, berbanyak baca Quran, banyak sholawat, berbanyak istighfar. Ya, masjid saya maksud. Ya, artinya kalau mau ngaji musola boleh di masjid. Makasih Pak Muhammad ralatnya. Ketika di masjid ya, insya Allah dengan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita mendapat Lailatul Qadar, di mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. 10 tahun kita beribadah di malam Lailatul Qadar bisa mencapai 830 tahun ibadah kita. Siapa yang punya umur segitu? Kecuali orang-orang istiqomah insya Allah. Dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.